Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah majlis ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus ketua DKM kita Bapak Haji Wawan. Alhamdulillah kita bisa sama-sama bermuajahah kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka taqarrub kepada Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, dan tentunya ini adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua manusia, tidak semua di antara kita bisa berkesempatan untuk mengikuti thalabul ilmi, untuk mengikuti kajian. Entah sakit, entah berhalangan, ataupun dalam perjalanan, ataupun masih sibuk dalam pekerjaan. Itu
masing-masing ya mempunyai mempunyai kegiatan-kegiatan yang memang Masya Allah ya. Ketika Allah menghendaki seorang hamba memberikan nikmat yang sangat besar, sangat agung, maka yang pertama kali nikmat yang agung itu diberikan adalah nikmat ketaatan kepadanya. Ketika Allah memberikan nikmat yang sangat agung itu, ternyata yang pertama itu bukan harta, bukan jabatan ataupun yang lainnya. Nikmat yang sangat besar itu nikmat iman, dan dengan nikmat iman itu Allah memberikan seorang hamba itu nikmat taat, nikmat bisa beramal solih. Nah, tentunya malam ini adalah malam yang sudah kita rutinkan, malam Senin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berzikir. Zikirnya itu adalah dengan Al-Quran. Bapak jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran yang saya muliakan, saya hormati. Dalam keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dunia ini, di antara manusia ini ternyata ada yang dinamakan dengan keluarga Allah ya. Dalam keterangan hadis, saya bacakan hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlin minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia di muka bumi ini. Kemudian sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah? Keluarga Allah itu di antara manusia-manusia yang ada di dunia ini. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatu. Ternyata keluarga Allah di dunia ini mereka adalah ahli-ahli Al-Quran. Ahli itu artinya keluarga ya, sahabat gitu, dekat dengan Al-Quran. Hum ahlullah wa khassatu, dan orang-orang khusus, orang-orang tertentu pilihan Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi ahlullah, ahlul Quran, jadi harus dekat dengan Al-Quran. Ternyata dalam keterangannya, siapa sih sebenarnya ahli-ahli Quran? Apakah para hafiz? Apakah para qori yang suaranya enak-enak? Ternyata tidak juga ya. Ya mereka juga bisa jadi ya ahlul Quran. Ternyata dalam keterangannya ahlul Quran itu mereka adalah yang pertama orang-orang yang selalu membaca Al-Quran ya, baik siang ataupun malam hari. Tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah malas ya. Siang dan malam membaca Al-Quran. Makanya ada doa ya, doa Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, sayangi kami, sayangi hamba dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau kita dekat dengan Al-Quran, berarti kita ini jadi keluarga Allah di dunia. Jadi orang yang rajin walaupun dia belum tahu maknanya, belum mengerti maknanya, ya sekedar baca gitu, kemudian memang ya bacanya benar ya, benar menurut ilmu tajwid gitu. Mereka selalu membaca pagi dan malam. Jadi tidak mau satu hari itu ketinggalan membaca. Kalau dia itu sehari itu tidak baca Quran, ada yang kurang. Seperti kayak kita meninggalkan sholat 5 waktu. Beranikah kita meninggalkan sholat 5 waktu? Nggak berani ya, karena hukumnya wajib, hukumnya fardu kalau sholat itu. Jadi tidak berani. Dan begitu pun baca Quran walaupun hukum membacanya itu tidak wajib ya, artinya kita
bisa bisa membaca, bisa juga enggak gitu. Artinya kita mewajibkan diri untuk selalu siang dan malam itu tidak pernah tinggal untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ini adalah termasuk keluarga Allah di dunia. Jadi luar biasa. Jadi setiap hari itu ternyata kalau kita renungi, kita resapi, kita dapat pahala tuh, kucuran tuh, nyelengin pahala di bakul amal soleh kita itu setiap hari. Ya kalau sudah hafal Yasin, pokoknya Yasin itu kalau nggak 3 kali ya, kalau sudah wiridnya Yasin itu, pokoknya sehari itu ada yang wiridkan hari 3 kali, ada yang 5 kali gitu. Pokoknya dia Yasin aja. Itu juga bagus sebenarnya gitu. Karena hafalnya Yasin gitu, lancarnya Yasin, bagus gitu bacanya. Kalau surah yang lain kayak surah Kahfi, surah Maryam, satu kata agak lumayan repot ya. Ada juga yang memang setiap hari itu dari Al-Baqarah terus sampai selesai, sampai An-Nas gitu. Hatam ulangi lagi, sehatamnya. Jadi kita usahakan sehari-hari itu seperti bulan Ramadan idealnya ya gitu. Cuman karena kesibukan, kalau Ramadan memang ditarget ya sebulan itu minimal sekali hatam. Tapi kalau bulan-bulan biasa bagaimana? Ya sedapatnya. Habis sholat tuh minimal 1 kaca ya 1 halaman. 1 halaman itu kalau ngitung huruf, masya Allah banyak sekali. Jadi kita rutinkan tuh pada sholat tuh ada itu yang orang yang memang zikirnya, dawamnya itu setelah sholat itu dia megang Quran sebentar, paling 5 menit. Shadaqallah. Dia tidak mau meninggalkan bacaan Al-Quran. Itu luar biasa. Jadi ini termasuk adalah keluarga Allah di dunia. Yang kedua, siapa orang yang ahli Quran itu, keluarga Allah di dunia itu? Mereka adalah yang selalu mengkaji, baik dari sisi maknanya, tafsirnya, tajwidnya, makharijul huruf. Nah, kita termasuk ini mudah-mudahannya istiqomah sampai wafat ya, gitu, sampai wafat gitu. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan ahli Quran dan dijaga oleh Allah. Gitu. Dalam keterangan hadis yang lain itu, kalau saja Quran itu ada di dalam dada kita, di kulit kita, nempel gitu, di darah kita, kalaupun kita dicebruskan, kata hadis ini, di dalam neraka, maka tidak akan terbakar kulit kitanya, karena ada kalam Allah di dalam jasad kita ini. Masya Allah. Jadi luar biasa. Yasin itu minimal harus hafal itu ya. Yasin itu harus dihafal itu. Orang dulu makan setiap malam Jumat itu di kampung saya ataupun di Legok ya. Yasin itu ya malam Jumat itu harus dibaca gitu bareng-bareng ya. Kirim doa ya. Ya almarhum, almarhumah. Insya Allah nyambung itu. Gitu. Di doa itu ya yang sudah wafat itu ya kita baca Yasin. Kita dapat pahala, mereka juga dapat pahala juga. Itu yang kita usahakan untuk menjadi yang pertama iya, yang kedua juga iya. Ya. Kita mencoba ya mempelajari tajwidnya, makhrajnya. Syukur-syukur kita memaknai per kalimatnya itu. Jadi dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab atau itulah kitab. Di sini dzalika ini maknanya ini ya. Inilah Alkitab Al-Qur'an la raiba fi, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Masya Allah. Jadi Quran ini sebenarnya kalau kita resapi ya itu mukjizat Kanjeng Nabi yang sampai kepada kita gitu. Kalau kita megang Quran, ya Allah ya Rabb, ya kita membaca saja. Kan sudah sempat saya sampaikan ya bahwa orang yang tidak bisa baca setiap malam begini ngeliatin Quran, ya Allah saya nggak bisa baca Quran. Ternyata orang ini karena orang solih ya, orang solih ya sebiasa 5 waktu tidak tinggal, ternyata kuburannya itu bersinar di antara kuburan-kuburan yang lain. Lah apalagi kalau bisa membaca ya, mungkin ya bisa bacalah istilahnya surah-surah pendek, ayat surah-surah yang lain dalam cerita. Dan ini kenyataan. Setiap malam ya Allah saya nggak bisa baca. Dilihatin tulisan.
Itu. Jadi Quran ini mukjizat. Dan banyak kejadian orang yang hafal Quran itu, ya, hafal Quran orang solih, insya Allah jasad itu utuh. Banyak sering kejadian ketika kuburan digali, ternyata jasad itu masih utuh dan wangi. Dan itu mukjizat. Orang yang punya Al-Quran dalam, ya hafal Qurannya. Jadi orang yang hafal Quran itu jasadnya dijaga sama Allah. Gitu. Kalau rata-rata ya manusia itu kan pasti hancur ya. Ya dikeduk itu paling udah nggak ada lagi. Yang ada itu katanya itu tulang yang nggak hancur itu sampai yaumul qiyamah itu tulang ekor. Itu ternyata masih ada kalau digali tulang ekor itu. Dan itu katanya tulang ekor itu nanti muncul tuh dari situ tuh yaumul qiyamah itu. Tulang ekor itu. Kalau jasadnya habis. Tapi ada satu kenikmatan oleh Allah, jasad yang utuh ya, tidak pernah dimakan rayap dari dia wafat sampai yaumul qiyamah adalah orang yang hafal Quran. Luar biasa. Dan itu terjadi itu banyak kejadiannya. Termasuk orang yang mati syahid, termasuk Kanjeng Nabi, para sahabat itu. Kalau kuburannya digali masih ada Kanjeng Nabi itu. Di sana di Madinah itu. Jadi para ulama, para orang-orang soleh itu, jangan Kanjeng Nabi ya, yang sekelas kayak Abu Yadimiyati. Kalau digali masih utuh itu. Allah pasti menjaga itu. Wong Abu Yadimiyati almarhum semalam itu khatam Qur'annya semalam. Kalau bulan Ramadan itu Masya Allah ya, gimana bacanya coba kalau dipikir-pikir. Lah yang sudah Al-Quran itu sudah mendarah daging di kepala, bacanya udah kelasnya kelas tinggi ya. Syekh-syekh yang hafal Quran dijaga. Cuman kan kita kalau mau menggali kan nggak enak, nggak pengen lihat gitu keluarganya, Masya Allah ya. Tapi kan nggak etis ya. Karena ada yang suka pemindahan kuburan katanya itu ya, ada gusuran gitu tuh, akhirnya dipindah tuh, digali si kuburan itu. Kayak di wali kota sini, wali kota itu kan sebelah sininya makam, ternyata dipindahin tuh TPU-nya tuh, ternyata ada salah satu yang masih utuh juga di situ. Berarti kan ada orang soleh yang memang jasanya dijaga, jadi dipindahin. Di daerah Cilegon juga banyak gitu yang kemarin itu kejadian, Masya Allah. Artinya sampai yaumul qiyamah Allah itu benar-benar menjaga orang yang dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, keluarga Allah itu adalah mereka yang para hafidh ya. Para hafidhah yang soleh dan solehah. Dan keuntungannya memang orang-orang yang hafidhah itu ketika di yaumul qiyamah itu bisa mensyafaati 10 anggota keluarga itu. Yang dalam keterangan hadisnya itu yang sudah dicap masuk neraka ternyata ada anak yang anggota keluarga gitu ya, pamannya atau bibinya gitu ya, kakeknya, neneknya gitu. Dia ditarik berkat ada anak yang hafal Quran itu. Makanya luar biasa. Jadi ngedidik anak itu sebenarnya jangan tanggung-tanggung ya gitu. Sekalian jadi pengemban Al-Quran, penghafal Quran. Kayak Ustaz Adi Hidayat tuh ya, Masya Allah ya, luar biasa gitu. Untuk dirinya, untuk keluarga, untuk umat gitu. Jadi kalau sudah punya ilmu, ya jangan dipendam ilmu itu, ditularkan kepada yang lain, memotivasi ke yang lain. Supaya apa? Supaya hidup ini ya selamat di dunia, selamat di akhirat. Senang di dunia, senang di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu jadi dijauhkan dari siksa api neraka. Hadirin jamaah majelis ta'lim sahabil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita setiap hari tidak boleh kita tinggal untuk membaca Al-Quran. Kalau biasanya rutin subuh itu waqiah, mangga waqiah. Yang biasanya ya saya mah Yasin aja, hafalnya Yasin. Saya juga kalau enggak keburu megang Quran ya hafalan yang kita punya ya mangga, hafalan yang kita baca gitu, yang biasa dan bagus kita baca. Jadi habis maghrib, habis subuh itu biasanya kalau di kampung kan suka wirid tuh ya, suka wirid dari Al-Ikhlas, terus
Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim 5 ayat, terus sampai wa ilahukum ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian disambung dengan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim innad dina 'indallahil islam, kemudian disambung qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Satu lagi, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ternyata saya baca ya teliti, ayat-ayat ini ayat pilihan. Masya Allah, saya sampai merinding bahwa satu, Al-Fatihah itu ya ayat ruqyah, ayat yang sering kita baca. Kita ngobati dengan Fatihah saja, ditiupkan 3 kali bisa jadi obat. Al-Fatihah itu sering kita baca. Alif Lam Mim 5 ayat juga sama. Kemudian yang tulijul laila itu yang qulillahum, itu ternyata ayat-ayat pilihan. Jadi sama para ulama itu sudah bagus tuh kalau ngewirid itu terus ya disusun rapi gitu ya ayat kursi. Kalau kita baca Fatihah, kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah tuh amanar rasulu bima unzila sampai alal kafirin tuh, itu juga Masya Allah, ayat demi ayat itu dalam keterangannya itu bisa mengampuni kita. Dan kita ketika berdoa itu baca itu insya Allah doanya diterima makbul. Kemudian 2 ayat terakhir surah Ali Imran itu ya, yang qulillahum sama tulijul laila, ternyata itu ayat-ayat yang ketika kita mengamalkan itu insya Allah rizki itu mengalir bi ghairi hisab, yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Luar biasa ya para ulama itu memberikan wiridan kepada kita sebagai pengikut mereka. Jadi sekali lagi Quran ini adalah hadiah Allah kepada Kanjeng Muhammad, mukjizat ya, mukjizat. Dan mukjizatnya itu bukan hanya untuk Kanjeng Nabi saja, untuk umatnya gitu. Kalau kita dekat dengan Quran, megang Quran, insya Allah berkah dunia akhirat. Sudah saya sampaikan ya di sebelum-sebelumnya, banyak sekali keajaiban yang pernah ya Al-Fakir rasakan ya ketika mengajarkan Quran ini. Ya Al-Fakir juga masih fakir ilmu ya. Mengajarkan Quran saja dari rumah ke rumah itu Masya Allah berkahnya. Ada yang ngaku anak ke saya, Ustadz tidurnya di rumah saya aja. Maksudnya kalau bangun subuh itu ngajarin anaknya gitu kan. Masya Allah luar biasa itu. Apalagi kayak Ustadz Hadi Hidayat Maya, kayaknya namanya dunia itu udah nggak kepikiran itu, dunia itu ngikut. Kalau kita mendekat sama Allah ya, salah satunya mendekat dengan Al-Quran, insya Allah dunia itu akan ngikut sendiri. Kalau orang sudah tidak butuh dunia mah artinya udah kelasnya tasawuf, kelas wali. Ketika berdoa begini, jangankan berdoa begini, bersihkan hati saja ya, orang-orang yang soleh itu muncul keinginan-keinginan itu tercapai. Jadi alhamdulillah ya di BSD ini ya selama 2 tahun mungkin menginjak 3 tahun ya, mudah-mudahan ya saya sih pengennya sampai selesai ya. Ya walaupun ada uzur mah biasa ya, bahas ya Pak Haji, artinya ketika ada uzur syar'i tidak bisa terlaksana pengajian ya wajarlah, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pleng aja nggak ada pengajian, ini kurang bagus. Jadi dari sisi yang lain ya tetap ya bagian akidahnya, bagian fikihnya tetap ya dilakukan. Nah saya memang tugasnya memberantas buta aksara Al-Quran, dan ini kewajiban saya sebagai pengemban Al-Quran. Pengen ya walaupun sudah usia gitu, saya itu pengennya ya minimal gitu ya ketenggel ya si makhraj itu bisa terucapkan dengan baik ya, dengan baik itu. Supaya supaya tidak terlalu
salahnya itu tidak terlalu berat lah gitu kan. Seperti itu. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu nasihatnya ya untuk saya dan Bapak-bapak sekalian, bahwa kita setiap hari usahakan membaca Quran, entah seayat dua ayat ya, syukur-syukur ya kita punya wiridan tersendiri gitu, entah Yasin, entah Waqiah, entah Tabarak, kalau malam Jumat Kahfi gitu ya. Memang agak banyak, tapi kalau sudah terbiasa insyaallah ringan ya. Supaya apa? Supaya setiap hari itu kita ada ladang amal yang kita capai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya kita niatkan semata-mata mendekat kepada Allah, mencari ridho Allah ya. Kita bukan karena yang lain. Kita sama-sama berlomba-lomba. Baik, kita lanjutkan ke tahsinul Quran surah Al-Isra ya. Kemarin sudah sampai selembar setengah ya. Berarti halaman 85 berarti ya. Ayat 28 ya. Ayat paling atas. Kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik. Wa imma min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Wala
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Ya, alhamdulillah ya, sampai satu halaman. Baik, di surah Al-Isra ini semua ayat-ayatnya rata-rata itu akhir ayat itu yang tulisan ada nomor ayatnya ya, itu menggunakan mad iwad ya. Mad iwad itu dia fathah tanwin kemudian dibaca waqaf. Jadi ini luar biasa Al-Qur'an ya. Jadi gaya bahasa Al-Qur'an itu kalau dia fathah tanwin semua ayatnya itu. Jadi ron semua, la semua. Jadi semuanya di surah Al-Isra ini tuh ada di ayat pertama itu enggak ya, basir mad arili sukun. Tapi setelah mad arili sukun semua pakai mad iwad semua. Wah, luar biasa ya. Hampir semua mad iwad semua dicek. Dan ini juga meneliti namanya nih. Jadi mad iwad itu fathah tanwin dibaca fathah 2 harokat, dibaca waqaf dia waqaf fathah 2 harokat. Ada satu doang berarti ya, coba cek lagi ada di awal surah yang mad arili sukun semuanya mad iwad. Kalau ditanya nanti di surah apa mad iwadnya itu paling banyak gitu. Al-Isra ya, luar biasa ya, masya Allah tuh. Padahal ya saya baru ngecek sekarang nih. Iya, tidak ada yang Al-Kahfi ya, iya Al-Kahfi. Jadi mad iwad semua, cuman ayat pertama ya satu mad arili sukun. Kayak innahu huwas samiul basir 6 harokat. Berarti kalau yang mad iwad itu 2 harokat. Nah, di sini di ayat 23 atau 32? 33 ya. 33 di situ ada kalimat fala yusrif fil qatl. Situ. Ayat 33. Itu namanya apa itu? Fa-nya masuk ke dalam fa lagi. Fi ada di tajwidnya.
Yusrif fi langsung kayak tasydid. Masuk ke fa. Namanya apa itu? Idgham mutamasilain. Saya tuliskan. Idgham mutamasilain itu adalah dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, ya. Kecuali waw sukun bertemu waw, ya sukun bertemu ya, itu namanya mad tabi'i. Iya. Tapi kalau di situ di surah Al-Isra ayat 33, di situ apa ayatnya? Fala yusrif fil qatli fala yusrif fil qatli. Nah ini di surah Al-Baqarah juga ada rabihat tijaratuhum. Kalimatnya rabihat. Kemudian waqad dakhalu. Kalau di tajwid ijo itu ada apa ininya? Contohnya idrib bi'asaka. Ada lagi? Contoh di tajwid yang hijau. Cukup ya, cukup dulu. Jadi idgham mutamasilan itu adalah dua huruf yang sama, yang pertama sukun, hurufnya sama-sama fa. Yang pertama sukun, yang kedua fi. Jadi idgham itu artinya memasukkan kalimat yang satu nih, huruf kalimat akhir huruf kalimat yang pertama masuk ke dalam awal huruf yang kedua. Ini kan kalimat yang pertama nih yusrif. Nah, huruf kalimat yang keduanya fi, yusrif fi gitu. Kemudian ini yang sering ini kan, ini sebenarnya hames ya hurufnya kan. Ada anginnya yusrif fi. Jadi dia masuk ke sini. Nah, biasanya ini kalau yang sering terdengar itu ini nih robihat. Ya, jadi di apa hamas itu terlalu jelas robihati. Harusnya kan langsung masuk ke sini ya, robihati langsung aja. Makanya kenapa hamas itu tidak harus gitu ya, tidak harus angin saja yang keluar. Jadi hurufnya itu ta ya ta, anginnya keluar. Ini juga sama. Kalau ini kan huruf hamas ya. Kalau dia dihamaskan yusrif, jadi agak lama nantinya nggak masuk ke sini. Ini juga sama. Jadi tidak boleh dilamakan ini. Langsung masuk kepada huruf yang keduanya, kalimat yang keduanya. Rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, surah Al-Baqarah yang paling bawah ya. Nah, yang contoh yang ketiga nih, wa qad dakhalu. Nah, ini nih yang sering ketukar nih. Qalqalah itu sedang hurufnya itu huruf qalqalah ya. Nah, kalau masuk idgham mutamasilan, hukum qalqalahnya hilang, terhapus dengan hukum idgham mutamasilan. Enggak boleh wa qad dakhalu, salah kalau bacanya diqalqalahkan. Jadi tidak ada qalqalahnya. Termasuk ini yang kedua nih, idrib bi. Salah kalau diqalqalahkan. Kan itu kan Ustaz, huruf qalqalah sukun harus diqalqalahkan.
Iya, kalau di kalimatnya itu keduanya itu tidak sama. Nah ini jadi memang harus tahu ya, kalau idgham mutamasilan itu walaupun dia hurufnya huruf qalqalah tapi tidak boleh dikolkolahkan. Khawatir, wong dari guru saya huruf ba sama dal ma qalqalah ada 5 gitu kan. Ternyata salah ya kalau dikolkolahkan. Jadi tidak boleh dikolkolahkan. Jadi langsung masuk ke sini. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Gitu. Nah, ada lagi satu lagi. Yang pertama itu mim sukun bertemu mim. Kalau ini kan enggak tidak ditahan ya, tidak digunakan. Khusus mim sukun bertemu mim. Makanya kenapa dinamakan idgham mimi, 2 huruf yang sama mim ya, idgham mimi. Nah, khusus idgham mimi yang mim ketemu mim. Apa contohnya mim ketemu mim? Pak Haji di situ ada enggak? Mim mati ketemu mim. Wahum mingju. Mim mati ketemu mim contohnya. Idgham mimi contohnya. At'amahum mingju ya. At'amahum mingju. Wa amanahum min khauf, tuh ada lagi. Wa amanahum, dua-duanya. Nah ini at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, wa amanahum min khauf juga sama. Wa amanahum min khauf ya. Khaufin. Nah ini khusus mim sukun ketemu mim, ini sebenarnya masuk ke sini. Cuman karena mim itu adalah huruf huruf bibir ya, huruf 2 bibir, maka dia didengungkan ya, digunakan. Hum min khauf gitu. Ada semua ya. Jadi kalau kita belajar tajwid itu memang tidak semuanya qalqalah itu harus dikolkolahkan. Jadi ketemu dengan hukum idgham mutamasilan jadinya tidak qalqalah, yang hamas jadinya tidak hamas. Jadi langsung ya memang kedengar anginnya ya, rabihati. Jadi tetap huruf yang hamas itu ada anginnya keluar dari mulut kita. Jadi idgham itu apa artinya tadi? Meleburkan kalimat, ujung kalimat yang pertama nifa ini ya kepada awal kalimat yang kedua. Ini kalimat yang kedua fi. Ini awal kalimat yang pertama masuk kepada kalimat awal yang kalimat yang kedua. Jadi akhir kalimat yang pertama masuk kepada melebur kepada awal kalimat yang kedua gitu. Ada pertanyaan? Jadi ada idgham. Jadi macam-macam idgham itu ada 3 ya. Idgham mutamasilan, idgham mutajanisan, idgham mutaqaribain ya, ribain ya. Mutajanisain, mutaqaribain, mutamasilain. Jadi kalau doa Allahumma hdini fiman hadait, jangan hadait ya. Kan ada yang ya. Jadi kalau mad layin itu harus i, karena dia kan pakai iya ya. Hadait, jangan hadait. Wa'afini fiman afait gitu. Ada afait pakai i ya, pakai i. Jadi supaya bagus. Itu. Nanti dibahas ya. Ini baru mutamasilain, ada mutajinisain, mutaqaribain ya. Mungkin itu, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan.
ilaika rabbuka minal hikmah. Iya, waqaf itu. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Nafasnya. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Aduh, sepisan malih. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa. Boleh nih Rikoko. Mungkin sering fatulqa. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhara. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. Cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Dua kali tasydidnya ke dal ke kaf. Liyadzakkaru fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Kafnya pendek. Fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Terus. Wa ma yaziduhum illa nufura. Terus Yasmali. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Idzal langsung lab langsung idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Ya, cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun
ditasyidkan uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Satu lagi tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Hin nun tasydid mim tasydid waqafnya digunakan wa man fihin. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Ya cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun. Iya boleh. La yu'minuna bil la-nya panjang. La yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Sebentar malih. La yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya cukup, ganti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا Iya. وإذا Zakarta langsung. Wa idza zakarta rabbaka. وإذا Zakarta. ذكرت Rabbaka fil Qur'ani. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا. Wahdahu wallau, ada tasydidnya ya. Wahdahu wallau ala adbarihim nufura. وحده Wallau tasydid. وحده ولوا على أدبارهم نفورا. Iya cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ
idh yastami'una ilaika إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا in tattabi'una رجلا مسحورا. jimnya pendek, illa rajulam, langsung rajulam mashura. In tattabi'una illa rajulan mashura. ya cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Sanwali darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Sekali lagi. ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Satu lagi waqalu وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون. ain warufatan ainna lamab'utsuna khalqan jadida. أإنا لمبعوثون. O-nya panjang, usu dua kali. أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Ya cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كونوا حجارة أو حديدا Terus Baji. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل قل الذي الذي فطركم أول مرة langsung awwala marrah, tasydid itu tidak ditahan. Awwala marrah langsung. قل الذي فطركم أول مرة فسينبئون إليك رؤوسهم ويقولون متى Hu panjang dua harokat. Huwa jadi ويقولون متى qul asa. قل عسى أن يكون قريبا. Ya cukup Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم. Langsung ilnya langsung ke lam, illa langsung. Idgham bila gunnah masuk ke lam nunnya. Illa bistum illa qalila. Yawma yad'ukum fatastajibuna wa tadunnuna illa bistum illa
satu lagi. Wa qul ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Awas, hati-hati. Sannya pendek. Wa qulli langsung masuk ke lam yang kedua. Nah, itu juga idgham mutamasilan tuh sama tuh. Wa qulli langsung. Wa qulli Wa qulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Innas syaitana yanzahu bainahum. Sekali lagi. Innas syaitana yanzahu bainahum. Terus. Innas syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Nah, aduwam itu tasydidnya enggak ditahan-tahan. Aduwam langsung, aduwam mubina. Pokoknya yang tasydid itu selain mim dan nun tasydid itu tidak ditahan. Kalau nun sama mim tasydid baru innasya tuh langsung innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Innas syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Gitu cukup. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ya sampai ayat bawah supaya dapat pas gitu ininya ya. Kita lanjutkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbukum a'lamu bikum yasha' yarhamkum aw yasha' yu'adzibkum. Rabbukum a'lamu bikum yasha' yarhamkum aw yasha' yu'adzibkum. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Wa ma a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Zabura. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Qul id'u alladhina za'amtum min dunihi fala يملكون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا
rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Iya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Kana dzalika fil kitabi mastura. Kana dzalika fil kitabi mastura. Ya, sadaqallahul azim. Jadi makharijul huruf ya. Saya inikan supaya ini lagi mengulang ya. Jadi makharijul huruf yang dari tenggorokan ya, dari tenggorokan ini ada 6. Ada 6. Ada hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha ya. Dibagi 3. Dari tenggorokan ini dibagi 3. Yang paling atas itu kha sama gha, ghain ya. Sini nih gha sama kha. Makan suka ketuker ya, ghairi jadi khairil gitu, padahal ghairil di sini ghair lembut, ghairil. Dan ini berlawan-lawanan, ghain ma jahar, kha ma dia hamas. Jadi fahathuhu syakhsun sakat ya. Kha itu hamas, ada anginnya. Syakhsun sakat. Jadi ghain jahar. Jadi enggak boleh dia ada anginnya ghain itu. Jadi gha, kha ya di atas sini. Kemudian di tengah-tengah ada ha sama ain. Ain itu dia jahar, enggak boleh ada anginnya ain itu. Enggak boleh ada anginnya. Kalau ha baru ada anginnya. Ha ada anginnya. Jadi hamas, jadi 2 huruf walaupun satu tempat tapi sifatnya berlawanan. Kayak anak kembar lahir itu ya, walaupun dia muka sama, ini ada tandanya sama gitu ya, tapi dia sifatnya pasti beda itu. Yang satu menangis baik, yang satu mah cerewet ditelui. Gitu kadang anak itu begitu, kembar itu padahal itu. Gitu. Jadi walaupun di sini tengah-tengah tenggorokan ini keluar sama keluarnya dari tenggorokan, tapi dia mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Ada ha, ada a. Bukan dari hidung ya. Ain itu dari hidung katanya. Bukan. Sekalipun dipencet tetap karena dari sini ya, ada tetap ya. Jadi ain itu bukan dari hidung, tapi dari wastul halqi. Kemudian yang ketiganya dari bawah tenggorokan ada hamzah sama ha besar, bukan ha itu bukan di dada. Bismillahirrahmanirrahim begitu ya, biasa aja. Jadi dia enggak terlalu mangap. Hamzah itu, hamzah sama ha itu tidak terlalu mat, tidak begitu, tapi dia di bawah tenggorokan. Jadi ha besar ya. Seperti apa? Ihdinat, bukan ihdina, bukan begitu. Itu di dada. Bukan begitu. Jadi biasa aja ihdina. Jadi hamzah juga sama. Hamzah itu dia tidak terlalu mangap. Tidak terlalu mangap. Yang mangap ngebuka itu dia fathah.
Jadi dia karena dia hurufnya fathah ngebuka jadi amana. Tetapi ketika kasroh i biasa aja tidak di dada tidak begitu ya, tapi di bawah tenggorokan. Jadi ada atas, tengah sama bawah tenggorokan. Ini jadi makharijul huruf yang 6. Yang paling banyak itu di mana makharijul huruf itu? Ternyata yang paling banyak itu makharijul huruf itu di lidah. Ada 18 di lidah itu. Kalau dititikin rembel di sini itu yang digambar itu kan kemarin itu digambarin ya, masya Allah. Jadi memang kalau kitanya mengetahui ternyata lam itu di lidah, alhamdulillah di sini nih di lidahnya itu gimana ya, dipegangnya susah ya soalnya. Hira bukan hiro, bukan begitu. Saya memang dulu begitu ya. Hira jadi lembut. Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Yang agak sulit itu dong ha itu suka nggak kena ya. Hau bah gitu kan. Sulit. Tapi insya Allah berjalannya waktu kita terus latihan itu Fatihah itu ya dibagusin, bagus insya Allah. Karena Fatihah itu kan memang rukun dalam sholat ya, masuk dalam rukun. Nah, makanya kalau kita mengulang-ulang Fatihah itu harusnya dari semenjak baligh ya, pas ya. Harusnya sudah lihai, kalau naik motor mau jadi pembalap lah mungkin ya gitu. Karena kan udah dari umur 15 tahun itu diwajibkan tuh baca, makan dari kecil ya Fatihah itu. Harusnya sudah lihai Fatihah itu. Tapi nyatanya sulit juga gitu, sulit karena belum terbiasa. Dulunya ngajinya ya gerabadan bahasa orang tua. Gerabadan itu ya yang penting bunyi katanya. Nah, salah betul mah nanti diperbaiki lagi sama gurunya yang bagus katanya. Dulu itu begitu. Saya ngaji itu gerabadan dulu pas. Alif jabar alif jar alif fasu a i u. Zalikal kitabu zal jabar dalam jarali dzalika jabar kadzalika alif lam sukun zalika. Gimana dulu tuh ngejahnya ya? Seperti itu ngejah, Pak. Jadi ngejah itu dia tanda bacanya itu disebutin. Akhirnya alif jabar a, alif jari, alif fasu a i u, ainakum unakum dunakum bainakum, kayak gitu saya ngaji tuh. Pakai damar apa tuh? Damar totok ya. Damar totok itu yang lampu pakai kasih minyak tanah, barang anu tumpah damar ku lawis mati ning sarung lah dulu tuh ya ngaji. Lah wis ya enggak ada ininya, lampunya itunya apa? Damarnya itu lawis orang ngaji kan banyak kan tuh satu dulu makan ngaji itu banyak kan ya, seneng habis maghrib itu ya 90 berapa ya nggak ada listrik, belum ada listrik sampai mau ke kampung itu bawa godrog, tahu godrog Pak? Obor pakai daun waru kasih minyak tanah tuh ya. Musim hujan masya Allah dikejar-kejar anjing dulu, masih banyak anjing ya, wong namanya kampung ya. Jalan belum aspal masih licin itu. Sedang lewat makam tuh lari itu sih lari. Dulu itu masya Allah. Daun waru itu ya godong waru. Jadi buat godrog itu ternyata dia di ini empuk iya kasih minyak. Tapi nggak tahu ya daun waru yang basah padahal waru itu. Nyala dia, bukan pakai sumbu, bukan daun waru. Iya. Di bambu biasa Pak, pakai bambu dan sumbu gitu. Itu. Jadi sumbunya itu pakai daun waru. Sekarang alburnya bagus. Dulu masih ngerapet-rapet itu. Iya. Cembur lagi. Susah. Bapak mungkin ngalami ngaji nggak pakai lampu listrik ya, alami ya. Yang ngalami lah saya juga ngalami kan. Jadi kan ngaji itu Pak, dulu mah nggak pakai listrik, masya Allah ya. Tidur itu kan di amben ya, di amben. Ada pakai damar totok itu kan. Kan dia nyala tuh tidur tuh. Barang begini nih, perong Pak. Ininya, hidungnya itu. Kita biasanya. Iya. Ceritanya kelihatan putih. Iya,
Jadi begitu. Jadi ngaji dapat ilmu dari kiai itu ya. Itu diulang-ulangnya itu sambil tidur sama damar totok itu. Ingat belajar itu ya, belajar di kampung itu. Sampai ya Allah, itu tuh begitu itu ngebaca buku segala itu. Masya Allah dulu mah ya. Masih zaman ya mungkin zaman saya ya. Mungkin zaman Pak Haji lebih ini lagi ya. Sama ya. Pengarungan muda ini ya, udah listrik ya. Udah listrik kan, lahir udah ada listrik kan. Iya luar biasa. Udah ada listrik. Oh TV juga nggak ada, pakainya aki. Masjid itu pakai aki Pak, pakai aki. Jadi zaman TV besar, gede kayak bupet, kayak lemari itu dibuka seret, hitam putih. Listriknya pakai aki tuh. Akinya tekor tuh, tekor dicas. Mana jambil aki ning masjid, jadi aki ning masjid. Buat nonton TV, masya Allah. Lagi zaman apa? Oh, kan nonton 30 SPKI kan ya bersama. Cuma TV-nya Satu sekali. Jadi hitam putih. Tapi di kota mah Pak Haji udah berwarna kayaknya. Oh sama masih ya, masih hitam. Jadi masih kebayang ya, Bapak sekalian ya. Itu juga yang punya TV masih satu. Nyetrum aki itu cuman 500-800 perak. Iya. Dulu mah pakai diesel nyetrumnya. Dipakai apa tuh? Pakai capitan itu ya. Dipakai diesel itu ini. Atau lumayan yang punya setrum itu. Yang punya motor itu Pak di kampung tuh paling orang kaya. Pulang motor Honda 800, 700. Iya, Honda 70 ya itu. Paling kaya tuh. Punya sawahnya banyak, kebunnya banyak, itu paling kaya. Gitu. Sepeda rally ya gagah ya. Masya Allah. Jadi saya ngalami ya ternyata. Jadi orang tua saya itu ngalami guru-guru Quran itu, masya Allah dulu mah galak-galak Pak. Tapi berkah galaknya guru itu, berkahnya ke saya itu, masya Allah banyak keberkahannya. Jadi guru itu ngajar galak itu bukan benci sama orang, bukan. Tegas, pengen si anak ini cepet bisa, gitu tuh. Jadi nggak ada yang namanya dimarahin itu nangis itu lapor ke orang tua tuh nggak ada dulu. Malah nambah dimarahin, mendingan nggak lapor, gitu. Nggak ada yang namanya lapor ke orang tua itu. Kalau dimarahin mah sirene kelemen, nangis kun, meneng bae wes. Meneng bae. Ya, masih mending enggak lapor. Kalau lapor nambah dimarahin. Iya, ditambahin sama orang tua. Itu apa sekali. Jadi memang nostalgia masa lalu itu bener ya, tidak akan terulang. Jadi masa dulu saya di kampung begitu. Nanti anak kita itu lahir itu udah generasi punya HP ya. Jadi megang HP. Listrik tahun berapa listrik? Tahun pinten ya? Kayaknya 90-an. 9394 kayaknya. 94-an. Iya, 1995. Termasuk telat ya. Telat ya. Kan ada dulu mah ABRI masuk desa. ABRI masuk desa itu jalan-jalan tuh di ini sama ABRI tuh. Ingat aja, dibenerin sama ABRI. Sama ABRI. Masya Allah. Ya udah. Padahal pasang Sarenak mendekat ini. Deket Serang kalau dipikir-pikir mah deket. Cuman ya dulu makan kendaraannya Pak Haji nggak ada dulu mah, sepeda paling ke Serang itu. Kalau di kampung itu tahun 86, 87 masuk. Waktu yang punya angkot mah paling kaya itu orang kaya lah punya angkot. Buang Kita ke Cirebon Serang, itu jarang mobil. Apalagi di pelabuhan kan? nggak ada. Iya, 2 lira, hutan semua itu. Iya. Serem dulu. Orang Cinanya belum ngelirik kali ya.
Orang Cinanya buat apa Serang katanya. Sekarang mau pada ngelirik Serang orang Cinanya ya. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada tutup ya. Teman doa. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا مولانا يا كريم يا مجيب السائلين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا يا الله علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.